Remaja. Remaja memiliki arti yang berbeda-beda. Ada yang mengartikan remaja sebagai sekelompok orang yang sedang beranjak dewasa. Ada juga yang mengartikan remaja sebagai anak-anak yang penuh dengan gejolak dan masalah. Dan ada juga yang mengartikan remaja sebagai sekelompok anak-anak yang penuh dengan semangat dan kreativitas. Secara psikologi, remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescens atau dalam bahasa Latin disebut adolescere memiliki arti tumbuh untuk mencapai kematangan atau dalam masa perkembangan dewasa. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa remaja adalah individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis, dan sosial. Menurut Kartini Kartono, masa remaja disebut sebagai penghubung antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Sedangkan Sri Rumini dan Siti Sundari menjelaskan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek dan fungsi untuk memasuki masa dewasa. WHO menjelaskan bahwa remaja adalah ketika satu individu berkembang dari saat pertama kali ia mengalami tanda-tanda seksual sekundernya sampai mengalami kematangan seksual. 2. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. 3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang pernah terjadi kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Kartikasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri remaja. Yang pertama yaitu masa remaja sebagai periode yang penting. Karena pada masa ini perkembangan fisik dan juga perkembangan mental itu terjadi sangat pesat, sehingga menimbulkan perlunya adanya penyesuaian mental serta perlunya untuk membentuk sikap terhadap remaja itu sendiri. Yang kedua, masa remaja sebagai periode peralihan, yaitu peralihan antara masa anak-anak menuju ke remaja. Yang ketiga yaitu masa remaja sebagai periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja itu sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Jika ia mengalami perubahan fisik secara cepat, maka perubahan perilaku serta sikap juga terjadi sangat cepat. Sebaliknya, jika ia mengalami perubahan fisik lambat, maka perubahan perilaku dan sikap juga terjadi sangat lambat. Terus yang keempat itu masa remaja sebagai usia bermasalah. Pada masa ini remaja sering mengalami berbagai banyak masalah, sehingga mereka punya cara sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tetapi ketidakmampuan mereka untuk mengatasi sendiri masalahnya yang menurut cara mereka itu yakini benar, sehingga banyak remaja yang akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya itu tidak sesuai dan tidak selalu dengan apa yang mereka harapkan. Yang kelima yaitu masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri terhadap kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun, mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama seperti teman-teman yang lainnya dengan berbagai banyak hal. Selanjutnya yang keenam yaitu masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, di mana pada masa ini remaja suka berbuat semaunya sendiri, sehingga mereka tidak memikirkan dampak dari yang mereka perbuat itu. Selanjutnya yang ketujuh, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Dalam hal ini, remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita yang tidak realistik ini tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan juga teman-temannya, sehingga menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-8 yaitu masa remaja sebagai ambang masa dewasa.
di mana pada masa ini usia kematangan menjadi lebih spesifik atau lebih maksimal, sehingga para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan usia mereka yang sekarang ini sudah hampir mendekati dewasa. Sekian itu tadi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas individu pada fase-fase atau periode dalam kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan bahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela oleh orang tua, masyarakat, dan perkembangan selanjutnya akan mengalami kesulitan. Menurut Danim, tugas perkembangan berkenaan dengan sikap dan perilaku. Keterampilan idealnya harus dikuasai dan diselesaikan sesuai dengan fase usia perkembangannya. Tugas-tugas perkembangan individu bersumber pada faktor kematangan fisik, tuntunan kultural kemasyarakatan, cita-cita, dan norma-norma agama. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja menurut Danim sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, menerima peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Yang kesembilan, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir, memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Intensitas kebutuhan di atas tidak semua sama antara individu satu dengan individu yang lain, karena kondisi pribadi yang berbeda, situasi lingkungan yang berlainan, dan ada individu yang ingin segera kebutuhannya terpenuhi, namun kenyataannya banyak yang tidak terpenuhi. Tugas perkembangan dan kebutuhan merupakan sesuatu yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan remaja. Apabila tugas dan kebutuhan dapat terpenuhi, maka membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Sebaliknya, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan periode berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga di sini dapat memberikan pengaruh terhadap anak. Berbagai aspek perkembangan anak, salah satunya yaitu perkembangan sosial. Yang kedua, kematangan anak. Kematangan anak di sini dapat dilihat dari kematangan fisik dan psikis anak itu, yang dimana anak itu mampu mempertimbangkan proses bersosialisasi dengan baik. Yang ketiga, status sosial. Status sosial di sini dapat dilihat dari latar belakang keluarganya. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Penanaman moral secara sengaja terjadi di lingkungan pendidikan. Yang kelima yaitu kapasitas mental, emosi, dan inteligensi, kemampuan berpikir yang mempengaruhi banyak hal. Remaja yang mempunyai intelektual tinggi akan mempunyai tata bahasa yang baik dan mampu bersosialisasi dengan baik. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang anak. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.